Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Mariati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP IT Thorik bin Ziyad Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Patimura. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. SMP IT Thorik bin Ziyad adalah sekolah Islam terpadu full day school yang terletak di Jalan Toyogiri Selatan, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya dipimpin oleh Nadira. Attention please. Ready. Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran. Hari ini 7B, siapa yang tidak hadir? Shalom sama Naila, Ibu. Oke, Sanut dan Naila, izin ya. Yang lain hadir semua, alhamdulillah. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi Ibu mau mengingatkan dulu nih ya pembelajaran kita sebelumnya. Untuk minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Fabel. Fabel itu termasuk dari cerita? Iya, cerita rakyat ya. Ada apa aja selain fabel? Legenda, Fabel, legenda, mitos, mite, ya ada mitos, mite, terus apa lagi? Sage, ya. Oke, Ibu mau nanya sama Ajwa. Ajwa, kalau fabel cerita tentang apa Ajwa? tentang tokoh-tokoh yang itu cirinya berkesan hewan. Ya betul. Tokohnya Hewan. Kalau legenda, Aisyah legenda? Ini apa namanya, menjelaskan asal usul tempat. Betul, menjelaskan asal usul tempat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, kita lihat dulu yuk video ya. Ibu akan menayangkan videonya nanti berhubungan sama pembelajaran kita hari ini. Kalian pasti tahu nih lagunya. Ya, diperhatikan. Ini ada lagu Rasa Sayangnya. Ya, boleh ikut nyanyi ya.
tadi ditampilkan, itu kira-kira di lagunya ada apa? Ya betul, ada pantun. Nah, pantun ini adalah bagian dari puisi rakyat yang kita mau pelajari hari ini, ya. Jadi selain pantun itu ada syair dan gurindam. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pantun saja. Oke, tadi kita sudah menyimak videonya. Nah, untuk apa kita mau belajar? Nah, tadi di sini nih ya pantunnya nih. Kita lihat. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung. Dua-dua teman sejati. Yang lagi tadi jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tikar. Jangan lupa memandang saya, nanti bisa sakit mata. Ya, ini ada pantunnya ya. Oke, untuk pembelajaran kita yang pertama ini pantun. Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama, hari ini kita akan mengidentifikasi informasi ya, pesan atau rima dan pilihan kata yang ada di pantun yang kita baca atau nanti kita dengar ya. Lalu menyimpulkan isi pantun. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita simpulkan isi pantun tersebut ya. Lalu tujuan pembelajarannya coba dibaca sama Farah. Dibaca Farah. Setelah mengikuti proses pembelajaran puisi rakyat, peserta didik diharapkan dapat menelaah ciri umum puisi rakyat pantun pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat, menganalisis kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat, menyimpulkan isi puisi rakyat pantun dengan benar. Oke ya, bagian ini adalah bagian dari kompetensi tadi. Ini tujuan kita belajar hari ini. Nah, perhatikan ya. Di sini tadi aku bilang pantun itu masuk dari puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu ya, sebagai warisan budaya atau tradisi sastra lisan. Jadi di zaman dulu berkembangnya itu dari mulut ke mulut ya, makanya dia disebutnya puisi rakyat. Nah, sebagai tradisi lisan, puisi rakyat disebarkan ke masyarakat dari mulut ke mulut, makanya puisi rakyat yang dipantun itu kadang-kadang tidak dicantumkan siapa pengarangnya, karena dia tidak tahu asal usulnya pertama kali yang membuat siapa, disebutnya anonim ya. Puisi rakyat adalah bentuk puisi lama. Nah, diantaranya ada pantun, syair, dan gurindam. Tapi hari ini kita hanya belajar tentang pantun. Nanti 2 jam pembelajaran selanjutnya syair dan gurindam. Oke, ciri-ciri puisi rakyat bisa dibaca sama Nadira. Tidak dikenal pengarangnya atau anonim, terikat pada aturan-aturan seperti persajakan, jumlah suku kata atau lemah, mengikuti tekanan suara atau irama. Ya. Jadi ciri-ciri puisi rakyat di sini tadi yang Ibu bilang tidak dikenal pengarangnya. Selanjutnya, nah ini pantun ya. Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Lalu pantun juga dikenal dengan banyak nama nih. Contohnya di Minang. Di Minang siapa yang orang Minang? Ya, orang Minang. Ada pantun namanya patuntun. Ya. Lalu dari Jawa parikan disebutnya. Kalau di Sunda nih ya, di pelajaran bahasa Sunda namanya paparikan. Ya, ini. Lalu kalau di Batak ya, ini namanya umpama atau ende-ende. Kalau di Toraja namanya londe, ya. Kalau di Aceh dan Ambon namanya panton. Lalu di Bengkulu namanya rejong. Jadi macam-macam nama pantun ya, karena di berbagai daerah punya bahasanya masing-masing. Selanjutnya, nah ini coba kita lihat. Coba dibaca sama Leoni. Yang ini Leoni. Yang kemana kancil? Ya. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kan kecil rajin belajar, setelah besar senang lagi. Oke. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senang lagi. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Coba Kalisya, ayo Kalisya. Harus rajin belajar terus, nanti kalau udah besar kan jadi sukses terus, bisa senang-senang. Betul ya. Ketika kecil harus rajin belajar. Jadi sekarang kalian masih masa rajin belajar. Kalau sudah besar nanti kalian memetik hasil belajar kalian ya. Misalnya nanti udah besarnya jadi dokter,
sudah jadi orang sukses. Kedua nih, amin. Jangan bersembunyi di kolong meja ada hewan. Jangan mau menjadi sombong, orang sombong sedikit kawan. Nisa, apa Nisa artinya? Nggak boleh sombong karena orang sombong itu kawannya sedikit. Ya, nanti tidak ada temannya ya, sedikit kawan. Ya, jadi jangan sombong. Nah, pantun-pantun di sini isinya berupa apa kira-kira? Ya, berupa nasihat. Ya. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri umum. Kalau kita lihat tadi, di sini ada kemana kancil kita kejar, ke dalam pasar kita mencari. Ciri pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris nih ya. Yang mana yang baris? Betul. Nih ya. Ya betul. Ini baris. Nih ada baris 1, 2, 3, 4. Nah ini 1 bait 4 baris. Makanya tadi disebut pantun itu punya aturan. Selanjutnya tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata ya. Jadi ada aturannya. Kita lihat nih. Coba kemana kancil kita kejar? Ada yang tahu apa itu suku kata? Ya, coba ini itu kayak ke mana kancil kita kejar. betul. Suku kata itu adalah kata yang dipenggal. Oke, ini kita hitung ya. Ada berapa nih suku katanya? Yang baris pertama 9. ke Nah, cirinya antara 8 sampai 12. Jadi tidak boleh kurang dari 8, tidak boleh kurang dari lebih dari 12. Oke, selanjutnya cirinya yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Nah, rima itu adalah bunyi ya. Bunyi di akhir. Ini harus sama nih ya. Harus sama nih. Tadi rumusnya AB. Berarti baris 1 harus sama dengan baris ke-3. Baris kedua sama dengan baris ke-4. Contohnya tadi ada kata kejar. Nah, kita harus cari kata yang belakangnya jar atau bunyinya jar, gitu ya. Nah, di sini ada kejar dan ada kata belajar. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya untuk ciri keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Jadi baris 1 dan 2 adalah sampiran, 3 dan 4 isi. Oke, selanjutnya. Nah, nanti gimana cara kita menyimpulkan puisi rakyat atau pantun? Yaitu kita mencari arti atau makna yang terkandung di dalam pantun tersebut. Nah, terus kita artikan dengan arti sendiri ya. Nanti kalian berkelompok sama kelompok kalian, nanti dibagi kelompoknya. Nanti kalian mencari atau menganalisis arti-arti dari kata-kata yang ada di pantun, dan nanti kalian bisa menyimpulkan pantun tersebut apa isinya. Nah, ibu punya pantun nih ya. Jalan-jalan ke kota Padang. Jangan lupa membeli ikan. Jika kesulitan belajar menghadang, ya, semoga Allah beri jalan. Jadi kalian jangan ketakutan kalau bisa susah dalam belajar, pasti Allah beri jalan. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama Nadira, Aska, Wanda, dan Sarah Zahrani. Ayo ke kelompoknya, sini dari pindah. Selanjutnya kelompok 2 Aisyah, Naila, Firsya, sama Nisa. Kelompok 2 di sini. Pindah dulu. Selanjutnya kelompok 3 Desia, Farah, Naura, Alisha, dan Kalisha di sini. Oke ya, ibu tunjuk ketuanya. Untuk kelompok 1 Nadira, kelompok 2 Aisyah, kelompok 3 Kalisha, dan kelompok 4
Leoni. Nah, Ibu akan memberikan LKPD ya. Ibu sudah share di GCR, kalian bisa lihat. Ya, Ibu sudah share tugas kalian di LKPD-nya di Google Classroom. Nah, ini ya. Tugasnya di sini ada LKPD-nya. Ada kalian menjelaskan 4 soal ini, tapi nanti jawabannya di sini ya. Nah, ini ada pantunnya Ibu berikan. Ada 4 pantun, kalian analisis, kalian simpulkan pantun tersebut. Nah, tulis jawabannya di sini ya. Di sini nomor 1, apa yang dimaksud dengan pantun? Kalian tuliskan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Lalu ciri pantun ya, kalian tuliskan di sini. Lalu ada di sini kata berima pada larik ganjil ya, kalian catat rimanya, kata-kata terakhir dari baris 1 dan 3 dan rima dari 2 dan 4, baris 2 dan 4. Dan selanjutnya kalian menyimpulkan 4 pantun yang tadi ya. Kalian tulis di sini pantun 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Dan nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikan ini ya, tugas kalian. Oke, sekarang berkumpul dengan kelompoknya sudah. Ayo kita kerjakan latihannya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya, ini kelompok 4 tulis nama-namanya. 3, kamu kelompok 3. Ini. Ya. Ini. Catat nama-namanya di sini. Namanya ada siapa Alicia. Terus ada Cia adalah isinya loh. Oh, iya. Nah, ini nggak bisa. Iya. Dari pantun tadi, terima akhir di baris 1 dan 3 itu apa? Tulis. Ini pantunnya yang ini loh. Iya, pantunnya yang ini 1, 2, 3. Ada kesulitan ya kelompok 3? Tidak. Bisa ya? Boleh diwarna-warnain ya.
Oke, nanti ya. Ketuanya yang berbicara ya. Oke. Udah selesai ya kelompok 4 ya? Udah. Tunggu dari yang lain ya. Ya, kelompok 3 belum. Boleh. Iya, betul. Oke. Aku jangan sih. Kelompok 4 sudah, 3 sudah, 2 sudah belum? Masih proses ya? Ya, bagi yang sudah, kalian bisa di-submit ya di Google Classroom. Oke, Ibu. Nanti lagi kembalikan. Sama aku lapar. Ayo 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita presentasi. Kelompok 1 sudah? Dari kelompok 3, Bu. Oke, kalau sudah semua, sekarang waktunya kita presentasi. Hadap ke depan semua. Ya. Nanti kalau misalnya ada jawaban dari kelompok yang berbeda dari kelompok kalian, ya, nanti kalian bisa menambahkan atau misalnya memberikan masukan boleh. Ya, nanti Ibu tanya apakah jawabannya sama. Oke, sekarang yang presentasi kelompok dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 maju. Sudah perhatikan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal analisis jawaban kelompok. Akan dengan pemahaman kalian adalah penyelesaian dasar dari bahasa Melayu. Kedua, ciri umum pantun antara lain: 1 bait terdiri dari 4 baris, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi, baris berisi nasihat. Ya, lanjut. Next, Kak, yang nomor 3. Yang ketiga adalah telaah penggunaan kata dan kalimat sebagai ciri pantun. Jadi pantunnya tadi ada di sebelah sini. Terus jawabannya yang pertama itu yang baris ke-1 dan 3 adalah Reza dan Ibunda. Terus yang barisan kedua sama keempatnya itu Melati sama Bekti. Untuk pantun yang kedua, barisan 1 dan 3-nya adalah Kerici dan Kunci, 2 dan 4-nya Dermaga dan Sejahtera. Pantun ketiga, barisan 1 dan 3-nya kata berimanya ada rusun dan jauh. Untuk yang baris kedua dan 4-nya jamu dan ilmu. Dan yang terakhir, pantun keempat itu berlayar dan dibayar, dan baris kedua dan 4-nya bukti dan bukti. Oke, coba dilihat dulu. Yang lain dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang berbeda? Dari pengertian sama? Sama ya, karena pengertiannya tadi sudah dijelaskan. Untuk ciri-cirinya ada yang kurang nggak dari kelompok 1? Sama, kalian sudah isi? Sama ya, betul.
sampai mati. Oke, ada yang beda? Beda. Oke, kalau beda ditutup, silakan. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas Apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Ciri umum pantun antara lain yaitu 8-12 suku kata, satu bait terdiri dari 4 baris, berisi nasihat, baris 1 dan 2 sampiran, baris 2, 3 dan 4 adalah isi. Pantun yang pertama di kelas 1 dan 3 itu ada nenda dan bunda, dari 2 dan 4 melati dan berbakti. Pantun kedua kelinci dan kunci, dermaga dan sejahtera. Dari pantun ketiga usul dan jauh, jamu sama ilmu. Pantun keempat terbayar, dibayar, tepi dan mati. Simpulan isi pantun pertama, jadilah anak yang berbakti. Pantun kedua, selalu berdoa dan berusaha agar hidup bahagia dan sejahtera. Oh ya, ada yang mau bertanya? Aku. Silakan. Ya, coba. Untuk yang coba bisa ke atas, Dia kan. Nah itu Yang kata berima pada lari ganjil 1 dan 3 yang nomor 4 itu untuk yang dibayarnya digabung karena dia bukan kata depan, yaitu ini apa namanya, emang belum digabung aja soalnya. Oh iya. Ya, oke, dikoreksi ya. Bagus. Terima kasih Leoni. Ada lagi yang mau tanyakan? Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, tadi kelompok berapa 4 ya? Mengoreksi penulisan kata dibayar. Betul ya? Dibayar itu harusnya digabung karena dia kata berimbuhan di ya, bukan kata tempat. Oke, nanti diperbaiki ya kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang tadi. Kesimpulan isi makna pantun. 1. Jadilah anak yang berbakti. Pantun 2. Berusaha dan berdoa adalah kunci hidup menjadi sejahtera. Yang ketiga, berapapun jarak sekolah harus tetap semangat. Pantun 4. Sumpah kebaikan tidak bisa terbalas. Yeay. Ada yang mau bertanya? Oh iya, ada. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 nih anaknya ini ya, humoris semua ya, tahu lah mulu. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kerja sama kami. Nah, nama saya Leoni sebagai ketua, nama saya Azwa, nama saya Cahya, nama saya Salah. Apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal
Satu bait ada 4 baris, baris 1 dan 2 itu adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Dan untuk yang keempat, satu baris itu 8 sampai 12 suku kata. Kalau kurang atau lebih itu tidak boleh. Nah, telaah penggunaan kata dan kalimat sebagai ciri pantun. Nah, kata berima pada lari ganjil 1 dan 3 ada 1 renda, ibunda, 2 kelinci, kunci, 3 rusuh dan jauh, 4 berlayar dan dibayar. Untuk kata berima pada lari genapnya 2 dan 4, 1 ada melati dan berbakti, 2 dermaga dan sejahtera, 3 jamu dan ilmu, 4 peti dan mati. Penjelasan penggunaan kata dan kalimat pada pantun. Bait 1 dan bait 3 rimanya harus sama. Bait 2 dan bait 4 rimanya juga harus sama. Simpulan isi makna dari pantun. Pantun 1, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Pantun 2, berusaha dan berdoa kepada Tuhan adalah kunci hidup sejahtera. Pantun 3, berapapun jarak ke sekolah kita harus tetap semangat untuk belajar. Pantun 4, hutang budi dibawa sampai mati. Jadi itu presentasi kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Terima kasih sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, untuk menyimpulkan pantun itu sebenarnya intinya mungkin sama ya yang kalian tuliskan, tapi setiap orang mempunyai kosakata yang berbeda. Jadi tadi ada yang misalnya hutang budi tetap ditulis hutang budi, tapi tadi kelompok lain ada yang hutang budi itu hutang kebaikan, gitu ya. Jadi berbeda karena memang setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda. Oke, Ibu simpulkan ya. Dan nanti kalian submit di Google Classroom, nanti akan Ibu bagikan nilainya. Nah ini ya, semua tadi ya nanti di submit. Nah ini tadi ya yang kalian sudah presentasikan, betul ya. Untuk pantun itu adalah puisi lama berasal dari Melayu ya. Lalu tadi ciri-cirinya 1 bait 4 baris, baris 1 dan 2 sampiran, 3 dan 4 isi. Lalu isi dari pantun itu berisi nasihat. Nah ini tadi untuk kata berima kita ambil dari kata terakhir ya. Nah ini untuk renda sama ibunda. Sama enggak? Renda sama ibunda? Sama rimanya, bunyinya ya. Walaupun tidak sama katanya tapi bunyinya sama. Renda, ibunda, melati, berbakti, rinci, kunci, dermaga, sejahtera ya, dan seterusnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua tentang puisi rakyat? Sudah. Terutama tentang pantun. Nah untuk lebih ini lagi ya, lebih pembelajarannya kalian lebih mengerti lagi. Ibu tadi sudah mengirimkan juga penugasan individu. Ini diambil untuk nilai kalian, nilai perorangan. Nanti kalian lihat di buku siswa halaman 196. Kalian kerjakan ini ya, 2 soal dan nanti disubmit di GCR. Oke, ini sebagai penugasan individu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang pantun sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai syair dan gurindam ya. Nanti itu juga termasuk dari puisi rakyat. Oke, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa dipimpin oleh Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar. Ketemu lagi sama Ibu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.